Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cahaya Matahari izin menyampaikan video hasil pembelajaran tentang cahaya matahari. Izin memperkenalkan diri, nama Farah Dinadia. Izin memperkenalkan diri, nama Chandra Kurniawan. Izin memperkenalkan diri, nama Tuaci. Izin memperkenalkan diri, nama Iqbal. Izin untuk memperkenalkan diri, nama Revalda Abdul Jatlia Benenda Irawan. Izin memperkenalkan diri, nama Akmal Sujat Atori. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Tuaci. Cahaya matahari. Matahari merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di planet bumi. Sumber daya alam dari matahari ini adalah cahaya matahari itu sendiri. Cahaya matahari selalu ada dan bisa kita rasakan selama 12 jam lamanya dan tidak habis. Aktivitas matahari yang memancarkan sinarnya di bumi ini merupakan aktivitas alamiah karena matahari adalah sebuah bintang besar yang memiliki cahayanya sendiri. Sementara bumi merupakan planet yang berada di sekitarnya dan mengorbitnya kepadanya. Sinar matahari juga memiliki manfaat lain. Manfaat sinar matahari antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu syarat untuk fotosintesis. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan fotosintesis. Di antaranya adalah adanya klorofil atau zat hijau dan air, karbon dioksida dan juga sinar matahari. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak ada, maka tidak akan berlangsung proses fotosintesis tersebut. 2. Sebagai penghangat suhu tubuh bagi manusia dan binatang. Selain itu, sinar matahari juga sebagai penghangat udara di bumi sehingga makhluk hidup bisa bertahan hidup dengan satu yang hangat. 3. Sumber vitamin D alami. Sinar matahari adalah sumber vitamin D yang hangat bagi kesehatan tulang dan juga gigi manusia. Sinar matahari sumber vitamin D dapat kita temukan pada saat pagi hari ketika sinar matahari masih terlihat kekuningan, yaitu sekitar pukul 7 hingga 8. 4. Membantu berbagai pekerjaan manusia. Berbagai pekerjaan manusia yang dapat terbantu karena adanya sinar matahari, diantaranya adalah mengeringkan baju, mengeringkan hasil panen bagi petani, mengeringkan ikan atau tangkapan laut lainnya supaya lebih awet, dan lain sebagainya. 5. Sumber mata pencaharian. Sebagai salah satu contoh adalah petani garam. Petani garam menggantungkan hidup mereka pada sinar matahari karena mereka hanya dapat berproduksi ketika sinar matahari sedang terik. Ketika sinar matahari terik, maka petani dapat membuat garam. Sebaliknya, apabila sinar matahari sedang sulit, misalnya di musim penghujan, maka produksi garam petani akan terhambat. Tipe-tipe penyinaran matahari. Adapun berbagai tipe penyinaran matahari antara lain sebagai berikut. 1. Penyinaran secara langsung. Penyinaran secara langsung oleh matahari masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Antara lain adalah absorpsi, merupakan penyerapan unsur-unsur radiasi matahari seperti sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet oleh unsur-unsur yang dapat menyerap radiasi tersebut seperti oksigen, ozon, debu, hidrogen, serta nitrogen. Refleksi merupakan pemanasan udara oleh matahari namun dipantulkan kembali oleh uap air, awan, dan juga partikel-partikel lainnya yang berada di atmosfer bumi. Difusi merupakan proses penyebaran panas atau sinar matahari yang dilakukan oleh atmosfer. Sinar gelombang yang pendek dan berwarna biru merupakan gelombang yang paling baik dihamburkan oleh udara, sehingga ketika siang hari udara tampak berwarna biru. Nah, itulah beberapa macam atau jenis dari penyinaran matahari secara langsung. Selanjutnya ada pula penyinaran matahari secara tidak langsung. 2. Penyinaran tidak langsung. Penyinaran matahari secara tidak langsung adalah sinar matahari yang lelah melalui udara yang bersifat diadramal. Beberapa macam bentuk penyinaran tidak langsung oleh matahari antara lain sebagai berikut. 1.
Konduksi. Konduksi adalah ketika udara panas menyalar ke udara dingin yang berada di atasnya, sehingga udara yang di atasnya pun ikut panas. Perlu diketahui bahwa dalam kondisi ini udara panas tidak bergerak di atas, namun hanya bersaingan dengan udara dingin yang berada di atasnya. 2. Konveksi. Konveksi merupakan penawaran udara di sekitar secara vertikal, misalnya dengan kekuatan angin yang bergerak naik turun, sehingga udara dingin yang berbeda di antaranya pun ikut panas. Perbedaan konveksi dengan konduksi adalah bahwa dalam konveksi ini udara panas ikut naik ke atas. Adveksi merupakan penyebaran panas yang berlangsung secara horizontal. Hal ini terjadi karena ada udara panas yang bergerak secara horizontal, sehingga udara dingin pun akan ikut menjadi panas. Turbulensi. Turbulensi adalah penyebaran panas yang berlangsung secara berputar-putar. Nah, itulah beberapa jenis dari penyinaran matahari, yaitu penyinaran langsung maupun tidak langsung, yaitu kemudian masih dipecah lagi ke dalam beberapa jenis. Selanjutnya mengenai ciri-ciri penyinaran matahari. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari. Penyinaran matahari ke bumi merambat melewati udara DNA, juga lapisan atmosfer yang menyeliputi bumi. Maka dari itulah terkadang ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari ke bumi. Adapun beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Jarak bumi dengan matahari. 2. Durasi hari dan sudut datangnya radiasi matahari. 3. Pengaruh lapisan atmosfer matahari. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.